Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mempengaruhi proses metabolisme di dalam tubuh. Jadi ada beberapa jenis yang perlu diperhatikan kaitannya dengan proses metabolisme tubuh. Dan ya, proses metabolisme tubuh ini sangat penting, berkaitan erat dengan proses pencernaan, berkaitan dengan sistem kesehatan yang ada dalam tubuh kita, berkaitan dengan fungsi kinerja organ, dan tentu saja ya berkaitan sangat erat dengan berat badan yang Anda miliki saat ini. Jadi ketika proses metabolisme tubuh cenderung terhambat, misalnya tidak bisa mengoptimalkan suplai makanan, suplai energi dari makanan atau minuman secara optimal, tentu saja akan sangat berperan luar biasa ya, memiliki efek yang cukup besar terhadap berat badan yang saat ini Anda miliki. Oke, langsung saja ya. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan metabolisme tubuh yang perlu diperhatikan, dan ini sangat berkaitan erat dengan seberapa banyak kalori yang dibakar oleh tubuh kita, seperti itu. Yang pertama yaitu tentang ukuran dan komposisi tubuh. Jadi orang yang memiliki badan lebih besar ya, berat badan lebih berat atau lebih tinggi atau lebih memiliki massa otot yang lebih berat daripada yang lain akan memiliki metabolisme tubuh dan juga memiliki kemampuan untuk membakar lebih banyak energi atau lebih banyak kalori bahkan ketika mereka sedang beristirahat, terutama bagi mereka yang memiliki massa otot yang cukup besar begitu ya, karena ya jaringan otot ini lebih aktif dalam proses metabolisme jika dibandingkan dengan jaringan lemak. Kemudian yang kedua yaitu tentang jenis kelamin. Jadi jenis kelamin atau seks ya pada diri seseorang, gender pada diri seseorang ya. Misalnya pria itu akan lebih optimal dalam metabolisme tubuh yang terjadi dalam diri dia jika dibandingkan wanita. Hal ini terjadi karena pria lebih banyak memiliki jaringan otot dan lebih sedikit lemak, dan juga lebih aktif jika dibandingkan dengan wanita. Terus kemudian yang ketiga yaitu faktor usia. Jadi seseorang ya, seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, maka jumlah otot akan cenderung menurun dan jumlah lemak akan semakin meningkat, dan hal ini akan memperlambat proses metabolisme atau pembakaran kalori yang terjadi untuk menghasilkan energi. Jadi mereka yang katakanlah memulai memasuki usia lanjut akan memiliki metabolisme tubuh yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang masih muda, yang masih produktif, yang masih aktif begitu ya. Jadi usia ini juga mempengaruhi kaitannya dengan metabolisme tubuh yang terjadi. Kemudian yang keempat yaitu faktor genetik. Jadi faktor genetik atau keturunan dapat mempengaruhi metabolisme tubuh yang terjadi. Faktor genetik juga mempengaruhi pertumbuhan serta ukuran jaringan otot. Dan ini akan memiliki efek terhadap pembakaran energi atau metabolisme tubuh dalam diri seseorang. Namun ya, misalnya kaitannya dengan otot ini tentu saja bisa dilatih. Tapi faktor genetik juga berperan di sini. Selanjutnya yang kelima yaitu berkaitan dengan suhu tubuh. Jadi seseorang yang memiliki suhu tubuh cenderung menurun ya, atau sering disebut sebagai hipotermia, atau ketika tubuh sedang kedinginan, maka akan terjadi peningkatan metabolisme tubuh. Hal ini ya dilakukan secara otomatis oleh tubuh kita supaya suhu tubuh kita senantiasa terjaga, berada di dalam kondisi normal, sehingga organ-organ tubuh dapat berfungsi dengan baik. Dan inilah kenapa banyak orang yang dalam kondisi dingin sering merasakan lapar dan sebagainya. Ini salah satu penyebabnya, tapi bukan atau sangat tidak dianjurkan untuk membuat tubuh kalian hipotermia supaya untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Itu adalah cara yang sangat tidak direkomendasikan dan ya cara yang konyol seperti itu. Kemudian yang keenam ya, asupan kafein ya atau stimulan yang merangsang proses metabolisme tubuh juga bisa ketika seseorang mengkonsumsi teh ya, kopi ya yang mengandung kafein, juga obat-obatan misalnya
metilfenidenat, kemudian amfetamin itu bisa memicu proses metabolisme tubuh. Kemudian yang ketujuh kaitannya dengan hormonal. Jadi hormon yang mengatur metabolisme tubuh itu adalah hormon tiroid. Jadi terganggunya produksi atau kinerja dari hormon tiroid akan meningkatkan atau menurunkan metabolisme tubuh. Yang kedelapan yaitu faktor kehamilan. Jadi seseorang yang sedang berada dalam kondisi hamil maka akan terjadi proses metabolisme yang meningkat ya, dimulai dari usia 15 minggu sampai dengan memasuki usia kehamilan trimester ketiga. Kemudian yang kesembilan ya, berkaitan dengan makanan serta minuman. Jadi ketika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau kurang mengkonsumsi makanan akan berakibat terhadap metabolisme tubuh yang terjadi seperti itu. Jadi terlalu banyak mengkonsumsi kalori akan menghambat laju atau proses dari metabolisme tubuh. Demikian halnya dengan terlalu kurang ya, jumlah kalorinya juga akan memperlambat proses metabolisme tubuh. Kemudian yang terakhir yaitu tentu saja berkaitan dengan aktivitas. Seseorang yang memiliki keseharian dengan aktivitas fisik yang sangat kurang tentu saja akan memiliki metabolisme tubuh yang lebih lambat jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki aktivitas fisik secara rutin, secara intens, misalnya berolahraga seperti itu. Oke ya, itu hal-hal yang berkaitan dengan metabolisme tubuh. Semoga bisa bermanfaat, menginspirasi kalian semua untuk setidaknya concern, peduli tentang hal-hal tersebut ya. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.